Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Dumadi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini, temanya adalah pondasi agama seluruh manusia. Jadi bagi manusia yang belum memeluk agama Tuhannya, jadi manusia yang belum kembali ke pangkuan Tuhannya, maka seluruh manusia pasti akan mentiadakan Tuhannya di hatinya. Meskipun seolah-olah manusia itu menyatakan dirinya sudah bertuhan, di sisi dirinya sendiri, di sisi manusia, jadi beragama dan bertuhannya masih dalam pengakuan dirinya saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pondasi beragamanya seluruh manusia selama ini masih di dalam angan-angan manusianya sendiri. Karena menurut manusia, agama itu hanya sebuah nama agama saja. Karena agama menurut manusia adalah nama-nama golongan-golongan saja, grup-grupan saja. Akan tetapi bila manusia tahu, maka
agama Tuhan ini adalah untuk mempersatukan seluruh manusia, bukan malah memecah belah manusia. Karena agama Tuhan Sang Pencipta ini adalah agama yang satu. Perangkat manusia diciptakan oleh Allah, oleh Gusti, oleh Tuhannya. Intinya perangkat dari bahan yang satu, yakni tanah. Dihidupkan seluruh manusia dengan hidup yang satu, yakni uripe Allah. Coba sebelum kita kembali mengenal Allah, sebelum kita kembali kepada agama Tuhan, maka kenalilah dirimu dahulu. Kenalilah diri kita berasal dari mana. Asal kita dari asal yang satu, tanah. Dari tanah dihidupkanlah tanah ini, diproseslah cikal bakal badan-badan kita ini, sehingga dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, sehingga hiduplah cikal bakal badan-badan seluruh manusia ini ada di tumbuh-tumbuhan semuanya. Kemudian oleh uripe Allah diproses, diperjalankan lagi, dimakani, diminumi, dirawat, dijaga, dicukupi oleh uripe Allah. Sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan hingga diperangkatkan lagi menuju hasil panen dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayuran, dan padi, yang mana akan dikonsumsikan, akan dipeliharakan kepada calon-calon kedua orang tua kita. Jadi sesungguhnya yang maha memelihara cikal bakal badan ini hanyalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yakni Ahad, uripe Allah. Inilah cikal bakal agama, dari mana agama manusia datang dan kemana kembalinya manusia beragama, pasti akan pulang kepada agama Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun saat ini berpecah belah, berpencar-pencar di dalam beragama, nama-nama agama begitu banyaknya, meskipun demikian toh nanti di akhirnya pasti manusia seluruhnya dikembalikan kepada agama yang ahad. Apa itu? Mati. Karena manusia berawal mati, kemudian manusia dihidupkan. Dihidupkan kapan? Bukan saat ini mulai dihidupkan. Sejak dari tanah mulai dihidupkan, diproses tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan, dan dimakan oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita lah cikal bakalnya Allah mengurus, memelihara kedua orang tua kita agar memakankan dari hasil tumbuh-tumbuhan, dari hasil padi, dari hasil buah-buahan, sehingga terproseslah benih-benih, yakni sel sperma dan sel telur, sehingga
akan terbentuklah cikal bakal badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti bahwa kita semua umat manusia, baik yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sama-sama berasal dari agama yang satu, berasal dari penciptaan yang satu, berasal dari asal mula yang ahad. Jadi hakikat agama Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh manusia, bukan malah mencerai-beraikan agama-agama. Kenapa selama ini banyak agama? Kenapa selama ini bercerai-berai? Karena iman di dadanya tidak ahad. Karena iman di dadanya masih dinaungi, dipayungi oleh masing-masing hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka dari itu tidak akan menemukan keesaan di dalam beragama, karena salah Tuhan, Tuhannya salah, tidak mentuhankan yang menciptakan, tapi mentuhankan yang diciptakan. Tidak mentuhankan uripe Allah, malah uripe Allah dicabut di dalam hatinya, diaku-akui sebagai uripe manungsane. Inilah cikal bakal putusnya tali antara Tuhan dan hambanya. Inilah cikal bakal putusnya Sang Khalik dengan makhluknya, karena makhluknya telah mencabut nyawa Khaliknya, sehingga makhluknya menjadi Tuhan di hatinya, sementara Sang Khaliknya ditiadakan di hati hamba-hambanya. Sang Khaliknya, Sang Penciptanya ditiadakan di masing-masing hati manusianya selama ini. Allahnya gaib, Tuhannya gaib. Meskipun dikatakan Tuhanmu siapa namanya, Tuhanku ini namanya, itu Tuhan, itu namanya, tapi semua masih angan-angan gaib, tak nyata, tak wujud. Karena yang lebih nyata, karena yang lebih wujud selama ini di hati kita bukan Tuhan, tapi hawa nafsu kita sendirilah yang lebih wujud daripada wujudnya Tuhannya seluruh alam. Inilah yang membuat kita buta mata hati kita, yang membuat kita mudah disulut api adu domba oleh iblis dan setan, karena kita selama ini telah masuk di dalam lingkaran setan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah. Ini ayat bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi ayat ini untuk seluruh manusia, seluruh bangsa manusia, baik manusia zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman nanti. Dan ayat ini bukan untuk agama-agama individu saja, tapi ayat ini untuk seluruh agama apapun yang Anda peluk. Yang penting di dasar pondasi hati kita ada ini, ada Tuhannya.
di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja, ingat ini, siapa saja ini, seluruh manusia dan seluruh nama-nama agama apapun, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Cocok sudah. Jadi Al-Quran itu bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk umat seluruh manusia. Jadi yang dapat pahala itu bukan orang Islam saja. Orang Islam saja belum tentu dapat pahala karena iman di hatinya belum Islam. Allahnya masih gaib, ya belum Islam, ya tak akan dapat pahala meskipun agamanya Islam tapi hatinya kufur, ya dosa saja yang didapat. Jadi orang-orang yang mengaku Islam jangan sombong. Maka dari itu, agar umat menjadi umat yang ahad, yang satu, maka salinglah menghormati, bersatu padu, jangan sampai diadu domba oleh hati, oleh iblis yang singgah di hati ini. Karena selama ini kita mentiadakan Tuhan, karena selama ini kita menggaibkan Tuhan, maka nyatalah bersarangnya iblis, setan, jin, hawa nafsu di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah intisari agamanya manusia. Jadi apa yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Dan ketiga, amal soleh, amal kebajikan. Mari kita jelaskan satu persatu secara logikanya. Jadi biar tidak angen-angen. Kalau angen-angen akhirnya jatuh membenarkan masing-masing nama-nama agama manusia saja tanpa tahu agama Tuhannya. Manusia mendewa-dewakan hawa nafsunya daripada mendewa-dewakan Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi iman yang pertama, iman kepada Allah. Nah, inilah Allah membuka, mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya yang memeluk sebuah agama. Agama nama apapun itu, tak peduli nama. Meskipun Islam tak peduli,
meskipun Nasrani tak peduli, meskipun Yahudi tak peduli, meskipun Sabi'in dan sebagainya tak peduli, hanya sebuah nama saja. Yang terpenting di dalam hati setiap manusia itu mengakui bahwa dirinya itu hanyalah ciptaan, bukan Tuhan. Bagaimana untuk merealisasikan bahwa kita ini ciptaan, bukan Tuhan? Coba kita cek hati kita masing-masing. Wahai manusia, selama ini kita memang benar menyatakan di dalam hati kita seolah-olah kita ini sudah bertuhan, sudah benar agama dan bertuhan kita. Itu kan seolah-olah anggapan kita saja. Coba kita buktikan bersama. Selama ini kan kita berpikir bahwa hidup dan badan ini kan jadi sendiri.